Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika Allah menciptakan makhluk, maka Allah pun menuliskan satu ketetapan dalam bukunya para malaikat. Pada waktu itu tulisan itu ada di atas ngaras. Sungguh kasih sayangku itu telah mengalahkan kemurkaanku. Yang lain, sungguh kasih sayangku itu, aku ini di sini maksudnya Allah, mendahului murkaku. Jadi Allah itu ya maha punya sifat maha murka, tapi kasih sayang Allah itu melebihi murka Allah. Maksudnya ya apapun yang terjadi itu jangan putus asa. Walaupun kita misalnya keadaan ini misalnya nek niat ke salat mau disiksa, waduh iki urung ngaji, urung berarti sesuk disiksa. Ya jangan putus asa pelan, karena rahmat Allah itu melebihi murkanya. Tapi ya tentu saja kita harus melakukan kegiatan, maksudnya berusaha, jangan ya kasih sayang Allah ora ya jangan tidak begitu. Jadi kita berusaha. Nah, itu seperti yang kemarin itu, kalau kita satu langkah mendekati Allah, Allah akan mendekati kita 10 langkah. Karena maksudnya itu kalau kita mau berusaha itu, Allah akan memberi kita anugerah yang banyak, yang melebihi seharusnya. Karena Allah itu asy-syakur. Allah itu maha membalas kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, Allah itu menciptakan rahmat sebanyak 100 bagian. Kemudian Allah menahan yang 99 bagian. Dan yang 1 bagian lagi diturunkan ke bumi. Nah, karena rahmat Allah yang 1 yang diturunkan ke bumi itu, maka para makhluk pun saling mengasihi, sehingga seekor hewan itu mengangkat dengkulnya atau kakinya dari anaknya karena khawatir kalau dengkulnya itu mengenai anaknya. Jadi hewan pun sampai hewan pun itu mengasihi anaknya. Itu 1 rahmat Allah saja yang diturunkan ke bumi. Nah, yang 99 gimana? Nah, yang 99 itu ini nanti diterangkan yang dalam satu riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, sabda Nabi berbunyinya adalah bahwa sungguh Allah itu memiliki 100 rahmat. Kemudian Allah menurunkan dari 100 rahmat itu 1 rahmat saja di antara jin, manusia, hewan, serta hewan yang melata dan lain-lain. Nah, dengan 1 rahmat Allah itu mereka saling mengasihi. Dengan 1 rahmat Allah itu mereka saling menyantuni. Dan dengan 1 rahmat Allah itu pula hewan liar itu atau hewan buas itu mengasihi anaknya. Hewan buas mengasihi anaknya. Singa atau macan ini biasanya kan makan hewan, tapi ya tidak makan anaknya. Itu hanya karena 1 rahmat Allah saja. Dan kemudian Allah mengakhirkan yang 99 rahmat itu, yang akan yang dengan 99 rahmat itu Allah akan membelas kasihi hamba-hambanya pada hari kiamat nanti. Tadi yang 99 itu disediakan Allah untuk mengasihi hamba-hambanya di hari kiamat. Oke. Ya, memang di satu sisi kiamat itu sangat menakutkan. Kalau kita melihat dari segi khawfan, kalau dari segi roja harapan itu ya Allah menyediakan 99
rahmatnya. Satu rahmat Allah aja sudah dipakai semua makhluk. Bukan hanya di bumi, kalau Allah menciptakan makhluk yang lain-lain ya itu semua dipakai. Kan sangat mungkin juga Allah itu menciptakan makhluk di planet-planet lain, kan itu. Itu semua satu rahmat Allah aja cukup untuk saling mengasihi, saling menyayangi. Bahkan hewan buas pun tidak memakan anaknya karena rasa sayangnya. Itu hanya satu rahmat saja sudah sedemikian rupa. Apalagi kalau 99 rahmat. Nah ini dah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang kita lakukan itu kan orientasinya kan akhirat. Jadi bukan yang lain-lain. Nah, kalau ketika kita tahu bahwa Allah itu di hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti menyediakan 99 kan, kita bisa tenang. Jadi kalau pas mengingat bahwa Allah itu juga Maha Menyiksa, ya saudi meneh. Jadi memang harus ada rasa takut, juga ada rasa ada rasa optimis. Jangan optimis terus, itu salah. Juga jangan pesimis terus, itu nanti putus asa. Optimis terus itu ya nanti jadi apa jenenge? Megalomania, jadi terlalu percaya diri, itu enggak boleh. Tapi kalau terlalu pesimis terus ngono ya engko dadi putus asa, dadi minder, dadi suwe-suwe mah dadi marah karo Allah. Jadi jangan, jadi seimbang. Diriwayatkan juga dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Salman mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh Allah itu memiliki 100 rahmat. Di antara 100 rahmat itu satu rahmat yang membuat semua makhluk sangat membelas kasihani di antara mereka. Dengan satu rahmat itu para makhluk saling mengasihi. Dan yang 99 rahmat disediakan Allah untuk hari kiamat. Di dalam satu riwayat Nabi bersabda, sungguh Allah Ta'ala itu ketika menciptakan, pada hari menciptakan langit dan bumi, itu menciptakan 100 rahmat. Setiap satu rahmat itu bisa menutupi apa saja yang di antara langit dan bumi. Jadi langit itu yang di atas, bumi itu yang dipijak. Bumi nek dhewe ya iki. Nek dhewe kena nang bulan, berarti bumi iki bulan kuwi. Kemudian Allah memberikan satu rahmat di antara 100 rahmat itu di dunia kan. Sehingga dengan satu rahmat itu seorang ibu mengasihi anaknya, hewan buas mengasihi anaknya, burung saling mengasihi satu sama lain. Jadi seorang ibu mengasihi anaknya, maksudnya terutama ketika anak itu masih bayi. Ini maksudnya seorang ibu yang normal. Karena juga banyak sekarang ibu tidak normal, ya. Seorang ibu tidak normal, seorang ayah tidak normal. Maksudnya harus mengasihi anaknya ketika masih kecil, masih bayi, mah anaknya dipateni kan bisa juga. Mah anaknya digebuki sehingga tidak ya ada memang kucing memakan anaknya juga ada, itu memang kucing garong. Ya ana tak kucing aku mbiyen ndek zamane ning zaman cilik ndek kucing iki nek pas isih normal iki tapi nanti beranak keberapa kali. Ngono iki engko anake dipangan. Ngono nek bojo aja kon manak 50 engko kare dhewe sing nomor 50 iso dimplok dhewe. Iku ya mana itu maksudnya iki secara gitu, secara umumnya. Dan juga hewan buas itu mengasihi burung, saling mengasihi. Fa idza kana yaumul qiyamah akmalaha bi hadir rahmah. Ketika hari kiamat nanti tiba, Allah menyempurnakan yang 99 rahmat itu, maksudnya yang 99 rahmat itu ya disempurnakan Allah, maksudnya diberikan Allah di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim.